saudara dalilkan karena dokumen ini masih berada di KPU. Iya. Ya. Terus kesalahan daripada para teradu ini apa? Kalau dokumen itu masih berada di KPU? Karena di KPU punya perjanjian dengan Kepala Andri sehingga menghasilkan yang namanya Peraturan KPU nomor 18 tahun 2013 yang menyebutkan bahwa jadwal retensi arsip itu adalah 5 tahun, 2+3. Sehingga saya menganggap arsip yang 2010, 2005 seharusnya sudah itu sekitar berarti sudah 20 tahun lalu. Ya. Itu jauh dari kepentingan KPU Kota Surakarta menyimpan ini. Kenapa? Pejabatnya juga sudah bertanggung jawab, sudah pindah juga, tidak ada permasalahan hukum. Seperti yang tadi teman-teman Andri sebutkan, tidak ada alasan untuk KPU menahan ini untuk diserahkan ke lembaga kearsipan. Oke, siapa yang punya kewenangan untuk menyerahkan kepada Andri? Seharusnya KPU. Di mana diatur setahu saudara? Jadwal retensi arsip di PKPU. Di PKPU? Iya. Kalau arsip yang 2019? 2014, 2019? Terjawab tadi sama Pak Sumitro bahwa dari Andri bahwa itu masih status dinamis. Oke, sekarang berarti yang saudara permasalahkan arsip yang di tahun 2005. Yang sudah cukup tua menurut saya, yang tidak ada alasan lagi dikatakan arsip dinamis. Itu aja ya. Dan yang sudah dikatakan oleh KPU Kota Surakarta melalui surat resmi bahwa ini sudah dinyatakan hilang sampai Februari 2026. Saya nggak tahu setelah ini kita ketemu atau nggak, saya nggak ngerti. Baik, ya. Pertanyaan saya kedua. Pada waktu tahun 2005, kemudian tahun 2010, tahun 2012, tahun 2014, tahun 2019, saudara pengadu pernah tidak mempermasalahkan hal ini di KPU Wali Kota, di KPU Surakarta, di KPU DKI Jakarta, atau di KPU Pusat? Nah, pada tahun itu. Oh, pada tahun itu saya nggak ada urusan. 2005 saya nggak kenal sama sekali malah. Tidak ya. Jadi itu sejalan dengan keterangan dari pihak terkait Bawaslu. Ya. Tidak ada laporan, tidak ada temuan terkait dengan syarat calon wali kota, syarat calon gubernur, dan syarat calon presiden. Ya. Terkait dengan ijazah yang saudara sebut-sebut tadi ya. Oke. Saksi juga demikian? Apa pernah mengajukan keberatan? Izin menambahkan yang mulia, mungkin bukan keberatan secara langsung ke pengaduan, tetapi dari tahun 2017 saja sudah ada. Pernah tidak menyampaikan laporan kepada Bawaslu, atau pernah tidak menyampaikan keberatan permintaan dokumen kepada KPU secara resmi? Tidak ada, hanya di media massa. Tidak ada. Jadi selama masa tahapan pemilu ya yang saudara uraikan ini, tidak ada satupun laporan atau surat permintaan kepada lembaga KPU ya yang dilayangkan oleh pengadu dan saksi. Benar ya? Betul. Nah, kemudian berikutnya pertanyaan saya. Dalam uraian kronologis yang saudara sampaikan, ada beberapa hal yang saudara mintakan untuk dilakukan oleh KPU. Ya. Terkait dengan melakukan tindakan korektif terhadap dokumen yang menurut saudara cacat administratif. Siapa yang berwenang menilai suatu dokumen itu cacat administratif? KPU kah? Atau ada lembaga lain? Atau saya ubah, KPU punya kewenangan tidak untuk menilai suatu dokumen itu cacat administratif? Baik, Yang Mulia. Saya rasa setiap warga negara yang mengerti peraturan perundang-undangan berhak mengatakan itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Enggak, jawabannya tegas. Siap. Ini kan kita bicara soal dokumen ya. Dokumen kan. Siapa lembaga yang punya kewenangan untuk menyatakan satu dokumen itu cacat administratif? Saya rasa, atau spesifiknya saudara kan mempermasalahkan ijazah. Siapa yang punya kewenangan untuk menyatakan ijazah itu benar atau tidak? KPU kah? Atau ada lembaga lain? saya rasa publik, Yang Mulia. Lah saudara, ini kok publik? Ya, publik berarti kan penilaiannya bisa macam-macam. Ya, sederhana, Yang Mulia. Saya membaca undang-undang, semua publik membaca undang-undang. Begitu undang-undang bilang... Siapa yang berwenang menyatakan satu dokumen itu cacat administratif? Siapa? Ingin meluruskan, Yang Mulia. Iya. Isu yang diajukan oleh Saudara Bonatua itu bukan perihal ijazah sebagaimana yang diterbitkan oleh universitas. Yang menjadi isu hari ini adalah legalisir yang dipergunakan sebagai dokumen persyaratan yang di dalamnya ada sejumlah
fakta yang wajib ada namun tidak tersedia. Saya kira positioningnya sampai sepakat itu saja. Terima kasih. Ya, ini kan KPU diberi kewenangan oleh undang-undang, ya, untuk melakukan tindakan penerimaan. Ini kan tidak bisa terlepas dari proses itu kan? Kalau kita bicara soal saudara meminta untuk dilakukan korektif terhadap dokumen itu, iya kan? Diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menerima dokumen persyaratan, ya kan? Nah, dalam melakukan verifikasi dokumen sebagaimana perintah undang-undang dan juga PKPU, KPU tidak berdiri sendiri. Dia melibatkan lembaga-lembaga lain yang punya kewenangan untuk menilai.